Tak banyak yang tahu bahwa di balik sosok tegas dan penuh wibawa Prabowo Subianto, tersimpan kisah cinta yang manis namun berujung getir. Pada tahun 1983, Prabowo resmi mempersunting Siti Hediati Haryadi, putri keempat Presiden Soeharto yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto. Pernikahan mereka kala itu menjadi sorotan nasional, karena menyatukan dua sosok dari lingkaran elit militer dan politik Indonesia. Prabowo muda yang kala itu menjadi perwira TNI berbakat, dinilai sebagai sosok ideal yang pantas mendampingi putri seorang penguasa Orde Baru. Kisah cinta Prabowo dan Titik tidak hanya sebatas kisah dua insan yang jatuh cinta. Ini adalah romansa yang bertumbuh dalam bayang-bayang kekuasaan, tanggung jawab, dan tuntutan sejarah. Keduanya kerap tampil mesra di berbagai kesempatan, terlihat serasi dan penuh hormat satu sama lain. Meski latar belakang keluarga sangat kuat, namun dari luar terlihat bahwa cinta mereka tulus dan mengakar dari hubungan pribadi yang kuat. Namun sayangnya, jalan cinta mereka tak selamanya mulus. Krisis moneter dan pergolakan politik yang menghantam Indonesia pada akhir 1990-an turut mengguncang rumah tangga mereka. Setelah Soeharto lengser dari kursi presiden pada 1998, karir militer Prabowo juga merosot tajam. Ia diberhentikan dari dinas militer dan harus menghadapi berbagai tuduhan kontroversial yang membuat namanya sempat tenggelam dari peredaran politik nasional. Di tengah badai itu, rumah tangga Prabowo dan Titik pun retak. Tak lama setelah keruntuhan Orde Baru, keduanya memutuskan untuk bercerai. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Mereka yang selama ini menyaksikan kemesraan pasangan ini tak pernah menyangka cinta yang begitu kokoh di mata publik ternyata tak sanggup bertahan menghadapi badai sejarah yang besar. Tak sedikit pula yang menyesalkan perpisahan ini sebagai tragedi cinta dalam sejarah politik Indonesia. Meski telah berpisah, keduanya tidak pernah menjelekkan satu sama lain di ruang publik. Tidak ada narasi saling menyalahkan, apalagi drama keluarga seperti yang kerap terjadi pada pasangan publik figur. Prabowo tetap menjaga martabat Titik sebagai ibu dari anak sematawayangnya, Didit, dan begitu pula sebaliknya. Hubungan mereka tetap terlihat tenang, bahkan dalam senyap tetap terlihat hangat. Di berbagai acara kenegaraan dan kegiatan politik, mereka kadang masih terlihat duduk berdampingan. Tatapan mata mereka menyiratkan kenangan masa lalu yang tak mudah dihapuskan. Kesan bahwa mereka saling menghormati bahkan masih saling peduli, tak bisa disembunyikan. Banyak yang berkata, perceraian mereka hanyalah pisah secara administratif, tapi di hati, masih tersimpan ruang khusus satu sama lain. Cinta sejati memang kadang tidak harus memiliki. Begitulah mungkin takdir cinta Prabowo dan Titik. Di tengah dunia yang terus berubah dan kekuasaan yang silih berganti, ada hal-hal yang tetap abadi, dan itu adalah perasaan yang tak pernah selesai antara dua manusia yang pernah saling mencinta. Banyak pihak menyebut bahwa Prabowo belum menikah lagi karena hatinya masih menyimpan cinta pada mantan istrinya itu. Berbagai spekulasi sempat mencuat. Ada yang mengatakan bahwa perceraian mereka adalah bentuk pengorbanan demi menjaga kehormatan keluarga besar. Ada pula yang menyebut, tekanan politik kala itu membuat keduanya harus memilih jalan yang berbeda. Namun tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik dinding rumah tangga mereka. Hanya mereka berdua yang memahami luka dan cinta yang masih bersemayam. Menariknya, walau telah berpisah lebih dari 2 dekade, nama Titik Soeharto tetap muncul dalam setiap narasi kehidupan Prabowo. Seolah ia tak pernah benar-benar lepas dari masa lalu itu. Dan masyarakat pun, diam-diam masih menyimpan harapan bahwa cinta mereka akan bersatu. Kembali, setidaknya, dalam kenangan dan penghormatan yang tak lekang waktu. Bab ini hanyalah awal dari sebuah kisah cinta yang pelik, namun indah. Sebuah romansa yang berjalan seiring dengan sejarah bangsa. Dan di antara kekuasaan, perjuangan, dan pengorbanan, terselip satu kisah dua hati yang tak pernah benar-benar berpisah. Tidak seperti kebanyakan mantan pasangan yang memilih jalan masing-masing, Prabowo dan Titik Soeharto justru menunjukkan wajah berbeda,
tetap akrab, tetap hadir dalam momen yang sama, bahkan terkadang saling mendukung. Hubungan mereka pasca cerai menjadi salah satu fenomena yang menarik perhatian publik dan media. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa sepasang mantan suami istri tetap tampil rukun dan harmonis, seolah tak pernah ada luka di antara mereka. Kekompakan ini tampak jelas dalam beberapa momentum besar. Misalnya saat Prabowo mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2014 dan 2019, Soeharto beberapa kali hadir dalam kegiatan kampanye. Ia bahkan tak segan berdiri di atas panggung, mengangkat tangan Prabowo di depan ribuan pendukung, sebagai bentuk dukungan terbuka. Momen ini sontak menghidupkan kembali spekulasi publik bahwa hubungan mereka masih menyisakan benih cinta dan kebersamaan. Yang kala itu aktif di Partai Golkar dan kemudian sempat terlibat dalam Partai Berkarya, tak menunjukkan sikap dingin kepada mantan suaminya. Sebaliknya, ia tetap menyebut Prabowo dengan panggilan, Mas, sapaan yang menunjukkan kedekatan emosional yang tidak bisa dihapus begitu saja. Bahkan dalam beberapa wawancara media, ia tetap menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya terhadap sosok Prabowo sebagai pemimpin dan ayah dari anak mereka. Kemunculan mereka di depan publik selalu memantik kerinduan tersendiri di hati masyarakat. Tidak sedikit netizen yang berharap agar mereka bisa rujuk. Komentar-komentar seperti, balikan dong, masih cocok banget, atau cinta sejati tak kemana-mana, seringkali membanjiri kolom komentar di media sosial setiap kali foto kebersamaan mereka beredar. Seolah publik masih percaya, bahwa cinta yang tulus tak akan pernah benar-benar berakhir. Namun, di balik semua itu, tersimpan kesadaran besar dari Prabowo dan bahwa hidup mereka kini telah berada di dua jalur berbeda. Prabowo semakin sibuk dengan tugas negara dan panggilan politiknya. Sementara tetap aktif di berbagai kegiatan sosial dan politik yang tak kalah padat. Meskipun begitu, mereka seolah memiliki semacam kontrak tak tertulis untuk tetap menjaga citra, ketenangan, dan keutuhan hubungan, setidaknya demi anak mereka dan martabat keluarga besar masing-masing. Sikap dewasa inilah yang membuat publik justru semakin kagum. Mereka tidak saling menjatuhkan, tidak membuka aib satu sama lain, tidak pula menyebarkan cerita pahit ke media. Dalam dunia publik figur yang seringkali syarat drama, sikap Prabowo dan justru menjadi contoh bagaimana menyikapi perpisahan dengan elegan dan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan dalam beberapa kesempatan resmi negara, seperti acara kenegaraan atau peringatan Hari Besar Nasional, Prabowo dan kerap terlihat hadir di tempat yang sama. Saling menyapa dengan senyum, berdiri berdampingan saat lagu kebangsaan dinyanyikan. Meski tidak lagi dalam ikatan suami istri, keduanya tetap menunjukkan kekompakan yang menenteramkan dan menghangatkan suasana. Tak heran jika banyak yang menyebut hubungan mereka sebagai simbol dari cinta yang matang. Cinta yang tak melulu soal memiliki, tapi tentang menjaga, menghormati, dan tidak membiarkan luka menjadi dendam. Dalam diam mereka saling mendoakan, dalam jauh tetap saling memperhatikan. Dan yang paling penting, mereka tetap menyatukan langkah saat anak mereka, Didit, membutuhkan kehadiran kedua orang tuanya. Hubungan harmonis ini membuat banyak pihak, termasuk para politisi senior, angkat topi. Di saat politik Indonesia kerap diwarnai intrik dan konflik personal, hubungan Prabowo menjadi pengecualian yang menyegarkan. Sebuah bukti bahwa cinta dan hormat bisa bertahan, bahkan setelah pernikahan usai. Di mata rakyat, mereka tidak hanya pasangan yang pernah bersama, tapi dua tokoh yang berhasil menunjukkan bahwa cinta yang besar tak selalu harus dimiliki. Kadang, cukup disimpan dengan baik, dan ditunjukkan lewat kebersamaan yang tulus, walau dari dua dunia yang berbeda. Salah satu hal paling menarik dari hubungan Prabowo dan Soeharto pasca perpisahan adalah kebiasaan yang masih memanggil Prabowo dengan sebutan Mas. Di hadapan publik, dalam berbagai wawancara, bahkan saat diwawancarai media asing, sebutan itu tetap melekat. Sepintas terdengar sederhana,
Tapi di balik panggilan itu tersimpan makna emosional yang dalam, tanda bahwa rasa hormat dan mungkin rasa sayang itu belum benar-benar padam. Dalam budaya Jawa, panggilan Mas bukan hanya sapaan kepada laki-laki yang lebih tua atau suami, melainkan simbol kedekatan, keintiman, dan penghormatan. Maka ketika Titik tetap menyebut Mas Prabowo, setelah puluhan tahun berpisah, publik pun menangkap sinyal yang lebih dari sekadar basa-basi. Banyak yang meyakini bahwa sapaan itu bukan kebiasaan yang sulit ditinggalkan, tetapi pilihan sadar yang menyiratkan kedekatan batin yang masih kuat. Beberapa media bahkan sempat menyoroti gaya bicara Titik yang tetap lembut dan hangat saat menyebut nama Prabowo. Dalam satu wawancara televisi, saat ditanya soal mantan suaminya, ia menjawab, Mas Prabowo itu orang yang disiplin, tegas, dan punya komitmen tinggi. Saya bangga padanya. Pernyataan itu bukan hanya penuh penghormatan, tetapi juga terasa seperti pujian dari hati yang belum sepenuhnya bisa melupakan. Sebaliknya, Prabowo sendiri juga tidak pernah terlihat keberatan dengan sapaan itu. Bahkan dalam beberapa pertemuan terbuka, ketika Titik menyapanya, Mas Prabowo membalas dengan senyum yang sulit ditafsirkan. Bukan senyum politik, tetapi senyum personal, seperti dua orang yang sudah terlalu lama mengenal satu sama lain dan tahu persis bagaimana bahasa hati disampaikan tanpa kata-kata. Tak sedikit rakyat yang diam-diam baper melihat interaksi mereka. Di media sosial, banyak komentar yang bernuansa harapan, kalau masih dipanggil Mas, berarti masih ada rasa, atau cinta lama memang susah padam, ya. Tak pelak, publik pun ikut menghayati drama yang terjadi di balik senyuman dan sapaan itu. Mereka menjadi saksi diam dari kisah cinta dua tokoh bangsa yang tetap menyisakan ruang perasaan di sela-sela tugas kenegaraan. Uniknya, meski sapaan itu terus berlangsung, baik Titik maupun Prabowo tidak pernah secara eksplisit membahas kemungkinan untuk kembali bersama. Mereka tetap menjaga batas, tetap saling menghormati ruang pribadi. Tapi justru karena tidak ada eksploitasi, hubungan mereka terasa lebih tulus, lebih manusiawi. Seolah mereka paham, tidak semua perasaan harus diumbar. Cukup dengan satu sapaan yang menyentuh, seluruh dunia bisa membaca kedalaman hati mereka. Bahkan saat berada dalam forum resmi, seperti ketika menghadiri upacara kenegaraan atau peringatan Hari Besar Nasional, ketika mereka berdampingan, Titik kadang terlihat memanggil Mas sambil menunduk hormat. Gestur itu mengandung nilai budaya yang sangat kuat. Sebuah pernyataan nonverbal bahwa kedekatan mereka bukan sekadar masa lalu, melainkan bagian dari narasi hidup yang terus berlanjut meski dalam bentuk berbeda. Anak-anak muda yang menyaksikan keduanya pun sering menjadikan mereka sebagai contoh mantan pasangan yang dewasa. Bukan hanya karena saling menghormati, tapi juga karena tetap menjaga nilai dan adab dalam berinteraksi. Di era sekarang, ketika perceraian seringkali penuh drama dan luka, hubungan Prabowo dan Titik justru menjadi oase yang menenangkan, bukti bahwa perpisahan tak harus menjadi permusuhan. Mas, mungkin hanya 3 huruf, tapi dalam konteks ini ia menjadi jembatan perasaan yang tak kasat mata. Sebuah panggilan yang menyimpan banyak kenangan, dan mungkin banyak harapan. Sebuah panggilan yang membuat publik kembali percaya, bahwa cinta sejati itu bisa bertahan dalam bentuk-bentuk yang tak terduga. Dan ketika Titik kembali menyebutnya, Mas dalam acara publik berikutnya, kita semua tahu, itu bukan sekadar sapaan. Itu adalah sinyal dari sebuah kisah lama yang belum benar-benar selesai. Mungkin tak akan pernah. Sejak bercerai dari Titik Soeharto pada tahun 1998, Prabowo Subianto tak pernah menikah lagi. Padahal, sebagai tokoh penting di negeri ini, mantan jenderal, pengusaha, dan kini Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024, Prabowo dikelilingi banyak kesempatan untuk membina rumah tangga kembali. Tapi faktanya, hingga kini ia tetap melajang. Keputusan ini menimbulkan banyak tanda tanya, sekaligus rasa penasaran dari publik. Banyak yang mengira bahwa Prabowo terlalu sibuk dengan urusan negara. Ia dikenal sebagai pekerja keras, disiplin tinggi,
dan punya dedikasi penuh terhadap pekerjaannya. Namun, alasan itu rasanya belum cukup menjelaskan mengapa selama lebih dari 2 dekade, Prabowo tak sekalipun menggandeng pasangan baru secara serius. Apakah ini bentuk kesetiaan terhadap cinta lamanya? Ataukah karena luka masa lalu yang terlalu dalam? Publik pun mulai menyusun sendiri narasinya. Di antara berbagai spekulasi, yang paling kuat adalah bahwa Prabowo masih menyimpan perasaan pada satu-satunya perempuan yang pernah menjadi istrinya, Titik Soeharto. Banyak pengamat politik dan media menyebut bahwa Prabowo adalah pria yang setia, setia pada keyakinan, setia pada perjuangan, dan setia pada cinta. Ia bukan tipe pria yang berpindah hati dengan mudah. Dalam berbagai wawancara, ketika ditanya soal kehidupan pribadinya, Prabowo sering mengalihkan pembicaraan. Ia lebih senang membicarakan negara, rakyat kecil, atau kedaulatan nasional. Tapi ketika pertanyaan itu tak bisa dihindari, Prabowo hanya menjawab singkat, "Saya belum menemukan yang cocok," atau "belum waktunya." Jawaban diplomatis, tapi cukup membuat orang bertanya-tanya, benarkah itu jawaban sebenarnya? Banyak tokoh nasional lain yang sudah menikah lebih dari sekali, bahkan setelah perceraian atau ditinggal pasangan. Namun Prabowo tetap sendiri. Bahkan, selama bertahun-tahun, nyaris tak pernah ada kabar tentang wanita lain yang dekat dengannya secara serius. Ini memperkuat kesan bahwa Prabowo adalah pribadi yang menyimpan sesuatu dengan sangat dalam, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan masa lalunya bersama Titik. Orang-orang dekat Prabowo menyebutkan bahwa ia bukan tipe yang mudah percaya pada orang baru. Kepercayaan baginya adalah hal yang sangat mahal. Mungkin itu pula yang membuatnya enggan membuka lembaran baru dalam hal asmara. Ia sudah pernah jatuh hati, pernah berjuang untuk cinta, dan ketika itu kandas, ia memilih untuk diam, bukan menyerah, tapi menjaga. Menjaga perasaan yang pernah ia bangun. Anaknya, Didit Hedi Prasetyo, tumbuh menjadi pria dewasa yang sukses dan mandiri. Ia menjadi desainer kenamaan kelas dunia dan sering terlihat mendampingi sang ayah dalam berbagai acara penting. Banyak yang menyebut bahwa Didit adalah alasan utama mengapa Prabowo tetap tegar dan tenang menjalani kehidupan pribadi yang sepi. Bagi Prabowo, cinta itu bukan harus memiliki wanita lagi, tapi cukup mencurahkan kasih dan bangga kepada anaknya. Bukan tidak mungkin, keputusan Prabowo untuk tidak menikah lagi adalah bentuk penghormatan paling tinggi terhadap masa lalu yang pernah ia miliki. Bukan karena tidak bisa melupakan, tapi karena ia tahu bahwa ada cinta yang cukup dikenang, bukan dilanjutkan, bukan pula digantikan. Sikap ini, bagi sebagian orang, dianggap romantis dalam bentuk yang paling sunyi dan sederhana. Publik Indonesia, dengan segala rasa ingin tahunya, tetap menyimpan harapan dan pertanyaan, apakah suatu hari Prabowo akan membuka hatinya kembali? Atau apakah kesendiriannya akan terus menjadi bagian dari perjuangan panjangnya sebagai tokoh bangsa? Tak ada yang tahu, kecuali Prabowo sendiri. Dan mungkin, Titik, hingga saat ini, kesendiriannya tetap menjadi misteri yang elegan. Sebuah keputusan hidup yang diam-diam menjadi bagian dari legenda cintanya, bukan hanya sebagai seorang prajurit, tapi juga sebagai manusia yang pernah mencinta dalam-dalam, dan tak pernah menggantikan siapa-siapa. Meski sudah lama berpisah, banyak yang merasa bahwa Titik Soeharto belum sepenuhnya menutup pintu hatinya untuk Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, gestur dan pertanyaan-pertanyaan halus dari Titik kerap ditafsirkan publik sebagai kode, atau sinyal tersirat bahwa ia masih menyimpan perasaan, atau setidaknya menghargai kenangan masa lalu dengan pria yang pernah menjadi suaminya itu. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan terjadi ketika Titik diwawancarai dalam acara televisi beberapa tahun lalu. Saat ditanya apakah masih ada kemungkinan untuk kembali bersama Prabowo, ia tersenyum dan menjawab singkat, namanya juga jodoh, siapa yang tahu. Jawaban yang singkat, ringan, namun membuat publik heboh. Banyak yang menafsirkan itu bukan sekadar basa-basi, melainkan semacam lampu kuning, tidak menutup, tidak juga terbuka sepenuhnya,
tapi menyiratkan harapan. Gestur halus lain muncul saat Titik hadir dalam beberapa kampanye Prabowo. Ia berdiri tak jauh dari panggung, kadang mengenakan pakaian bernuansa sama, atau duduk berdampingan dengan Didit, seolah ingin menunjukkan bahwa keluarga kecil mereka tetap utuh secara emosional. Dalam satu acara di Yogyakarta, Titik bahkan secara terbuka menyebut Prabowo sebagai sosok yang jujur dan pantang menyerah. Kata-kata itu, di tengah suhu politik yang panas, terdengar sangat personal dan penuh perasaan. Netizen pun tak tinggal diam. Mereka membongkar arsip-arsip foto lama, menyandingkan dengan foto-foto terbaru, dan mencoba mencari pola. Beberapa akun penggemar bahkan membuat konten yang secara khusus membahas kode cinta Titik kepada Prabowo. Mulai dari cara ia tersenyum saat melihat mantan suaminya di podium, hingga caption media sosial yang secara tidak langsung menyentuh sisi emosional masa lalu mereka. Dalam satu postingan Instagram, Titik menulis, "Semoga yang baik kembali pulang." Meski konteksnya tidak disebutkan secara langsung, banyak pengikutnya yang langsung mengaitkan itu dengan Prabowo. Komentar seperti, "Amin Bu, semoga Mas segera kembali," atau, "Yang dimaksud pasti Pak Prabowo, ya," membanjiri kolom komentar. Dan yang lebih menarik, Titik tidak menghapus atau membantah komentar-komentar itu. Bahkan Didit, sang anak, kadang seolah ikut menyampaikan sinyal-sinyal halus. Dalam salah satu unggahan, ia menampilkan foto kedua orang tuanya berdampingan saat menghadiri sebuah acara, lengkap dengan emoji hati. Meski sederhana, publik menangkap bahwa di antara mereka bertiga, masih ada ikatan emosional yang kuat, yang tak bisa diputus oleh dokumen perceraian. Beberapa pengamat menyebut, kode halus seperti itu adalah bentuk politik perasaan. Titik bisa saja memainkan peran sebagai simbol keharmonisan dan nostalgia yang memperkuat citra Prabowo sebagai tokoh yang berakar pada nilai keluarga. Namun banyak pula yang percaya bahwa itu murni ekspresi pribadi, bukan bagian dari strategi politik, melainkan hasil dari hubungan yang pernah begitu dalam dan sulit dilupakan. Di acara keluarga cendana pun, Titik dan Prabowo kadang terlihat hadir dalam waktu yang berdekatan. Meski tidak selalu duduk berdampingan, kehadiran mereka di ruang yang sama sudah cukup untuk membangkitkan memori lama. Dalam suasana informal, mereka masih bisa tertawa bersama, mengenang masa lalu, atau berdiskusi ringan. Atmosfer seperti itu membuat orang-orang terdekat merasa bahwa sebenarnya, api cinta itu belum sepenuhnya padam, hanya meredup untuk sementara. Apakah ini semua benar-benar kode? Ataukah hanya tafsir berlebihan dari publik yang rindu akan kisah cinta sejati? Tak ada yang bisa memastikan. Namun satu hal yang pasti, setiap gestur Titik terhadap Prabowo selalu mengandung muatan emosional yang lebih dari sekadar hubungan politik. Di balik senyum dan kata-kata yang sopan, ada kerinduan yang tak diucap, hanya ditunjukkan dalam diam. Dan mungkin, di antara banyaknya sinyal yang ia kirimkan, ada satu yang paling jelas, bahwa meski waktu telah memisahkan, dan dunia telah berubah, perasaan tak selalu ikut pergi. Ia bisa tetap tinggal, bahkan dalam bentuk yang paling sunyi. Ada satu hal yang tak bisa disembunyikan, bahkan oleh orang-orang yang paling pandai menjaga ekspresi, tatapan mata. Itulah yang sering kali menjadi sorotan ketika Prabowo Subianto dan Titik Soeharto berada di satu acara yang sama. Meski tidak selalu berdekatan secara fisik, tatapan keduanya kerap tertangkap kamera, dan selalu menyiratkan sesuatu yang dalam. Bukan tatapan dingin antar mantan, melainkan sepasang mata yang pernah saling percaya, saling mencinta, dan tampaknya masih menyimpan sisa-sisa itu. Salah satu momen yang paling menyita perhatian publik terjadi dalam sebuah acara kenegaraan di Istana Negara. Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, datang lebih awal dan duduk di kursi VIP. Tak lama kemudian, Titik Soeharto tiba. Ketika keduanya berpapasan, ada momen sepersekian detik yang membuat suasana sejenak membeku, mata mereka saling bertemu. Tidak ada kata, tidak ada gerakan tangan, hanya tatapan tenang yang bagi banyak orang,
terasa seperti membuka jendela kenangan. Tatapan itu terekam dalam sejumlah foto media. Dan seketika, jagat media sosial pun riuh. Netizen memotret momen tersebut dari berbagai sudut, memperbesar gambar, lalu menambahkan narasi-narasi penuh perasaan. Tatapan yang belum selesai, tulis satu akun Twitter. Ada sesuatu yang hanya mereka berdua yang tahu, tulis akun lain. Dunia seolah ikut larut dalam kisah cinta yang tak pernah usai. Bagi pasangan biasa, mungkin itu hanya pertemuan biasa. Tapi tidak bagi dua tokoh besar yang pernah bersatu, lalu terpisah karena keadaan. Ada sejarah yang panjang di balik mata itu. Ada keputusan yang sulit, luka yang pernah ada, dan janji-janji yang mungkin masih tersimpan rapi dalam ingatan masing-masing. Dan semua itu, seperti terangkum dalam tatapan yang hening namun dalam. Bukan hanya 1-2 kali momen seperti ini terjadi. Dalam sejumlah acara besar, baik yang bersifat politik maupun keluarga, interaksi mata itu selalu muncul. Bahkan ketika mereka tidak berbicara secara langsung, cukup dari cara Prabowo memandang ke arah Titik saat ia bicara, atau dari cara Titik memandangi Prabowo saat menyimak pidatonya. Ada kekaguman yang tetap tinggal. Ada respek yang tak luntur. Gestur ini menjadi bahan diskusi tak resmi di kalangan jurnalis dan pengamat politik. Beberapa menyebut bahwa hubungan mereka tak pernah benar-benar selesai, hanya sedang berjeda. Yang lain meyakini bahwa mereka masih berkomunikasi di balik layar, walau tidak diumumkan ke publik. Tatapan itu, bagi sebagian orang, adalah bentuk komunikasi paling jujur di antara dua hati yang pernah berpadu. Bahkan Didit, dalam salah satu unggahannya di media sosial, pernah membagikan foto kedua orang tuanya yang sedang saling menatap di sebuah acara. Ia menuliskan caption singkat, "Nothing more powerful than two souls that recognize each other." Sebuah kalimat yang seperti memberi konfirmasi diam-diam, bahwa apa yang dilihat publik selama ini bukan ilusi, melainkan sesuatu yang nyata, meski tak dinyatakan. Beberapa orang dekat keluarga menyebut, bahwa di balik sorot mata yang kerap mencuri perhatian itu, ada banyak hal yang tidak bisa diungkap ke publik. Terlalu pribadi, terlalu kompleks, dan terlalu berharga untuk dijadikan konsumsi umum. Tapi satu hal yang tak terbantahkan, setiap kali Prabowo dan Titik saling tatap, ada getaran yang tidak bisa ditutupi oleh jabatan, usia, ataupun masa lalu. Tatapan itu adalah bahasa yang melampaui politik. Ia bukan bagian dari sandiwara panggung kekuasaan, melainkan cerminan dari dua jiwa yang pernah menjadi satu, dan mungkin masih ingin menyatu. Mereka tidak butuh kata-kata, tidak perlu sentuhan. Cukup dengan satu kali saling memandang, dunia tahu, cinta sejati memang tidak selalu harus diucapkan. Dan dalam setiap acara, dalam setiap momen publik yang mempertemukan mereka, publik diam-diam menanti, mungkinkah tatapan itu suatu hari berubah menjadi pelukan yang menyatukan kembali dua hati yang sempat berpisah. Waktu boleh berlalu, tahun boleh berganti, tapi kenangan kadang menetap lebih lama dari yang disangka. Begitu pula dengan kisah Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Meski telah berpisah secara hukum sejak 1998, kenangan tentang masa-masa mereka bersama masih kerap muncul di sela perbincangan keluarga, dokumentasi lama, hingga pemberitaan-pemberitaan tak resmi yang menyentuh sisi personal dua tokoh besar ini. Prabowo dan Titik pernah hidup sebagai pasangan muda penuh harapan. Mereka menikah saat Prabowo masih aktif sebagai perwira militer dengan masa depan yang cerah, dan Titik adalah putri Presiden Soeharto yang karismatik. Pernikahan mereka pada awalnya menjadi sorotan nasional, sebuah penyatuan dua kekuatan, militer dan kekuasaan. Namun di balik kemegahan itu, ada masa-masa sederhana yang membekas dalam memori mereka. Beberapa orang dekat mengisahkan betapa Prabowo begitu protektif terhadap Titik saat mereka masih bersama. Ia selalu memastikan istrinya merasa aman, baik saat berada di rumah maupun ketika menghadiri acara resmi. Bahkan, konon ia lebih memilih mengendarai mobil sendiri saat menjemput Titik ketimbang menyuruh ajudan.
Dia itu sangat personal dan serius kalau sudah menyangkut orang yang dicintainya, ujar salah satu teman dekat mereka. Titik pun pernah beberapa kali mengenang masa lalu itu dalam wawancara ringan. Ia bercerita tentang bagaimana Prabowo selalu menyediakan waktu untuk keluarga, bahkan di tengah kesibukannya sebagai tentara. Mas Prabowo itu orangnya disiplin, tapi juga penyayang. Saya ingat betul, tiap pagi dia selalu menyempatkan sarapan bareng, walau cuma sebentar, ujarnya suatu ketika, dengan sorot mata yang tak bisa berbohong. Kenangan-kenangan ini tak pernah benar-benar hilang. Mereka hidup dalam foto-foto tua yang kadang dibagikan ulang oleh media, dalam cerita anak semata wayang mereka, Didit, yang kadang dengan bangga memajang potret ayah dan ibunya bersama, dan dalam pertemuan-pertemuan singkat yang mempertemukan kembali dua jiwa yang pernah bertaut. Yang menarik, kenangan itu tidak hanya hidup dalam diri mereka, tapi juga di hati rakyat. Banyak warga Indonesia, dari generasi tua hingga milenial, yang mengenang kisah cinta Prabowo sebagai bagian dari sejarah emosional bangsa. Di balik segala dinamika politik yang keras, kisah cinta mereka menjadi sisi manusiawi yang membuat rakyat merasa lebih dekat. Lebih percaya bahwa tokoh besar pun bisa terluka oleh cinta. Setiap kali Prabowo menyebut nama dalam forum publik, meski jarang, selalu ada nuansa hormat yang kental. Begitu pula sebaliknya, tak pernah menjelekkan Prabowo, bahkan saat wawancara dengan media asing yang mencoba mengorek masa lalu. Ia selalu berkata singkat, "Saya mengenal beliau dengan baik. Dan saya menghormatinya sampai kapanpun." Sebuah pernyataan yang sederhana namun menyimpan banyak rasa. Kisah mereka seolah menjadi bukti bahwa kenangan tak bisa dibunuh oleh waktu. Ia tumbuh di ruang-ruang sunyi, hidup di dalam hati, dan kadang muncul diam-diam, dalam lagu, dalam aroma, dalam langkah-langkah yang tak sengaja menyusuri tempat yang pernah mereka datangi bersama. Dan ketika salah satu mengenangnya, yang lain, bisa jadi sedang merasakan hal yang sama, walau dari kejauhan. Mungkin mereka tak lagi bersama dalam satu rumah. Mungkin jalan hidup mereka telah bercabang jauh. Tapi selama kenangan masih tinggal, cinta itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti wujud, dari kehadiran fisik menjadi jejak rasa, dari pelukan menjadi tatapan, dari kata-kata menjadi diam yang bermakna. Dan siapa tahu, dalam sepi yang paling hening, mereka masih sama-sama mengenang hari itu, saat semuanya dimulai dengan janji, tawa, dan cinta yang tak pernah mereka duga akan hidup selama ini, bahkan setelah segalanya berubah. Perceraian antara Prabowo Subianto dan Soeharto pada tahun 1998 menyisakan banyak tanya. Di tengah krisis politik besar yang mengguncang Indonesia saat itu, kabar perpisahan mereka datang tanpa banyak penjelasan. Media memberitakan secara singkat, tanpa klarifikasi langsung dari keduanya. Hingga hari ini, alasan pasti di balik perpisahan itu masih terselubung kabut. Dan justru karena itu, publik semakin penasaran. Banyak yang menduga bahwa perceraian mereka berkaitan erat dengan dinamika politik nasional. Saat itu, posisi Prabowo sebagai Pangkostrat sedang dalam sorotan tajam akibat situasi Mei tahun 1998, sementara Presiden Soeharto, ayah kandung sedang berada di ujung masa kekuasaannya. Ada yang mengatakan, perbedaan pandangan politik dan tekanan dari dalam keluarga besar turut memicu ketegangan dalam rumah tangga mereka. Namun hingga kini, baik Prabowo maupun tak pernah mengungkap secara terbuka alasan sebenarnya. Dalam berbagai kesempatan, mereka menghindari pembahasan soal perceraian. Jikapun tersinggung, mereka hanya memberikan jawaban normatif, "Kami tetap berhubungan baik," atau "Kami fokus pada anak." Pertanyaan-pertanyaan itu justru semakin menegaskan bahwa ada sesuatu yang terlalu pribadi untuk dibuka ke publik. Beberapa pihak dalam lingkaran dalam keluarga cendana menyebut bahwa keputusan untuk berpisah saat itu diambil demi menjaga stabilitas keluarga besar, dan demi kebaikan nama baik masing-masing. Konon, perceraian itu bukan karena cinta telah hilang,
tapi lebih kepada kebutuhan untuk mengambil jarak di tengah tekanan yang begitu besar dari luar. Jika benar demikian, maka keputusan itu bukan tanda kelemahan, melainkan pengorbanan. Yang menarik, tak pernah terdengar adanya skandal atau perselingkuhan yang mencoreng rumah tangga mereka. Tidak seperti perceraian publik figur lain yang sering dibumbui isu-isu panas, Prabowo dan Titik tetap menjaga martabat satu sama lain. Mereka memilih diam, bukan karena tak mampu bicara, melainkan karena tahu bahwa cinta yang pernah ada tak layak dijadikan bahan konsumsi publik. Didit, anak semata wayang mereka, juga tidak pernah mengungkapkan keluhan atau luka akibat perpisahan orang tuanya. Sebaliknya, ia sering terlihat dekat dengan kedua belah pihak dan tetap menunjukkan kasih sayang yang besar. Ini memperkuat dugaan bahwa meski berpisah, Prabowo dan Titik tetap membangun komunikasi yang sehat demi anak mereka. Sebuah pertanda bahwa cinta, meski tak lagi berwujud pernikahan, masih tetap hadir dalam bentuk lain. Ada pula yang mengatakan bahwa sebenarnya Prabowo tidak ingin bercerai, namun keputusan itu didorong oleh dinamika besar yang tak bisa ia lawan. Sebagai prajurit, ia terbiasa tunduk pada perintah dan situasi. Dan mungkin, saat itu, situasi yang memaksa. Jika benar demikian, maka ia tak hanya kehilangan jabatannya, tapi juga belahan jiwanya dalam waktu yang bersamaan. Titik pun, dalam beberapa wawancara, tampak selalu memilih kalimat yang hati-hati saat menyebut Prabowo. Tak pernah ada nada dendam, yang ada justru penghormatan, seolah ia tahu, dan sangat sadar, bahwa hubungan mereka tak berakhir karena kebencian, tapi karena keadaan yang tak berpihak pada cinta. Dan perasaan seperti itu tak akan pernah bisa dilupakan. Hingga hari ini, spekulasi tetap hidup. Tapi Prabowo dan Titik tetap memilih untuk tidak membukanya. Mungkin karena mereka sadar, bahwa tidak semua kisah harus dipahami orang lain. Ada hal-hal yang cukup diketahui oleh dua hati yang pernah menyatu. Hal-hal yang lebih baik dijaga dengan diam, daripada dijelaskan dengan kata-kata yang tak cukup mampu menggambarkan kedalamannya. Dan mungkin disitulah letak keindahan cerita mereka, sebuah kisah cinta yang tak usai, yang patah bukan karena benci, dan yang terus dikenang bukan karena ingin kembali, tapi karena terlalu indah untuk dilupakan. Dari seluruh babak perjalanan cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, salah satu elemen paling kuat yang tetap mengikat mereka adalah sang buah hati, Didit Hedi Prasetyo. Lahir dari cinta yang tulus dan di tengah puncak kekuasaan keluarga cendana, Didit tumbuh dengan kasih sayang kedua orang tua yang meskipun sudah berpisah, tak pernah absen dalam hidupnya. Dan justru melalui Didit, benang-benang halus yang pernah putus itu seolah mulai disulam kembali, bukan lewat kata-kata, melainkan peristiwa-peristiwa kecil namun penuh makna. Didit dikenal luas sebagai desainer mode kelas dunia, yang karyanya bahkan digunakan oleh mobil-mobil mewah seperti BMW. Meski berkiprah di kancah internasional, Didit selalu menjaga hubungan yang sangat dekat dengan ayah dan ibunya. Ia kerap terlihat menghabiskan waktu bersama Titik di acara keluarga, dan dengan Prabowo dalam agenda-agenda formal maupun pribadi. Hubungan yang harmonis ini sering menjadi jembatan emosional bagi kedua orang tuanya. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika Didit menggelar pameran busana tunggalnya di Paris, dan mengundang kedua orang tuanya hadir. Prabowo dan Titik duduk di barisan depan, tidak bersama, tapi tak jauh jaraknya. Ketika Didit naik ke atas panggung dan menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu mendukung dengan cara mereka masing-masing, kamera menyorot wajah Prabowo dan Titik. Tatapan mereka saling bertemu, dan senyum kecil muncul. Bukan senyum formal, tapi senyum yang mengenang perjalanan panjang. Tak berhenti di situ, Didit juga pernah menjadi alasan Prabowo dan Titik kembali hadir dalam satu panggung politik. Dalam beberapa kampanye besar, Didit duduk di barisan depan, diapit oleh kedua orang tuanya. Sontak publik kembali riuh, apakah ini pertanda mereka akan bersatu kembali? Tapi lebih dari sekadar simbol, momen itu menunjukkan bahwa Didit menjadi semacam gravitasi, yang menyatukan kembali dua hati dalam bentuk ikatan emosional yang lebih dewasa.
Dalam wawancaranya dengan media asing, Didit pernah berkata, "Saya bersyukur karena meski orang tua saya tidak lagi bersama, mereka tetap bisa hadir untuk saya sebagai satu kesatuan." Kalimat sederhana ini mengandung kedewasaan luar biasa. Ia tak memaksakan mereka untuk kembali bersama secara fisik, tapi melalui kehadirannya, ia menciptakan ruang pertemuan batin yang tetap hangat dan penuh penghormatan. Didit pun sering mengunggah momen kebersamaan dalam bentuk yang halus, baik foto saat ia bersama Prabowo dan Titik secara bergantian, atau unggahan yang menyinggung nilai-nilai keluarga. Dalam satu unggahan, ia menulis, "Keluarga adalah tempat di mana cinta tak pernah ditinggalkan, hanya berubah bentuk." Banyak pengikutnya meyakini, kalimat itu adalah refleksi dari apa yang ia rasakan terhadap hubungan ayah dan ibunya. Publik pun mulai menyadari, bahwa dalam keheningan mereka, Didit adalah suara hati yang terus bergaung. Ia tidak pernah mengintervensi, tapi keberadaannya adalah pengingat bahwa cinta yang pernah ada masih hidup dalam bentuk kasih sayang sebagai orang tua. Dan karena Didit pula, Prabowo dan Titik tak pernah benar-benar menjauh. Mereka tetap berada di orbit yang sama, mengitari cinta yang telah tumbuh menjadi bentuk paling matang, saling mendukung dari tempat yang berbeda. Bahkan dalam momen-momen istimewa keluarga besar Soeharto, Didit selalu memastikan bahwa ayahnya tetap punya tempat. Ia mengundang Prabowo hadir dalam acara-acara keluarga, menyapanya dengan penuh rasa hormat, dan menempatkannya tidak sebagai mantan menantu, tetapi sebagai bagian yang tetap layak dihargai. Titik pun seolah memahami dan mendukung sikap sang anak. Tak ada penolakan, tak ada ketegangan. Dan mungkin itulah keajaiban terbesar dari Didit. Ia tidak hanya menjadi simbol cinta dari masa lalu, tapi juga jembatan yang menghubungkan masa lalu itu dengan masa kini. Ia menjahit kembali helai-helai kenangan orang tuanya, bukan untuk memaksa mereka bersatu kembali sebagai pasangan, tapi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang dulu menyatukan mereka, cinta, pengorbanan, dan penghargaan yang tulus. Lewat Didit, Prabowo dan Titik kembali merasa satu, meski tidak lagi dalam status hukum yang sama. Mereka tetap hadir, tetap peduli, dan tetap terikat oleh seorang anak yang tak pernah berhenti menyayangi keduanya dengan caranya sendiri. Dari sekian banyak kisah cinta tokoh nasional yang pernah mewarnai panggung sejarah Indonesia, hubungan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto termasuk yang paling menyita perhatian publik. Meski telah berpisah puluhan tahun silam, banyak orang, diam-diam maupun terang-terangan, masih menyimpan harapan agar keduanya bisa kembali bersama. Bukan sekadar karena romantisme masa lalu, tetapi karena keduanya adalah simbol kekuatan, keteguhan, dan loyalitas dalam cinta dan kehidupan bernegara. Harapan itu tampak dalam berbagai forum diskusi daring. Di kolom komentar media sosial, terutama saat Prabowo dan Titik terlihat dalam satu acara, netizen ramai mengomentari, "Semoga berjodoh kembali," atau "Kok masih cocok ya?" Bahkan tagar seperti tagar bersatunya Prabowo Titik sempat muncul di Twitter dan TikTok saat momen kebersamaan mereka viral. Ini menunjukkan bahwa kisah mereka tidak hanya menjadi memori pribadi, tetapi juga milik kolektif rakyat yang merindukan akhir cerita yang indah. Media pun tak ketinggalan memberi ruang pada spekulasi ini. Sejumlah berita mengangkat kemungkinan rekonsiliasi, walau selalu diimbuhi kalimat, "Belum ada konfirmasi." Namun bukan konfirmasi yang diharapkan publik, melainkan momen-momen kecil penuh isyarat, tatapan mata yang lama, senyum yang tak dibuat-buat, atau sekadar kebersamaan dalam acara penting. Semuanya menjadi bahan harapan yang tak pernah benar-benar padam. Harapan ini bukan tanpa dasar. Keduanya, meski memiliki latar belakang politik dan kehidupan berbeda, tetap menunjukkan respek yang mendalam satu sama lain. Tak pernah ada narasi saling menjatuhkan. Titik selalu menyebut Prabowo sebagai sosok tegas dan patriotik, sementara Prabowo menyampaikan bahwa Titik adalah perempuan cerdas dan tangguh. Saling menghormati inilah yang membuat rakyat percaya bahwa api cinta di antara mereka belum sepenuhnya padam. Apalagi ketika melihat Didit yang menjadi titik temu emosional mereka. Banyak publik membayangkan,
bahwa suatu hari Didit akan menjadi penyatu, dalam arti yang lebih besar, bukan hanya dalam acara publik, tapi mungkin di pelaminan kembali. Mungkin terlalu melankolis untuk era sekarang, tapi harapan itu nyata. Rakyat Indonesia masih percaya pada cinta yang setia dan kisah yang belum selesai. Sebagian besar masyarakat memandang, jika cinta mereka bisa bersatu kembali, itu akan menjadi simbol rekonsiliasi nasional. Dua nama besar yang pernah terpisah oleh tekanan sejarah kini kembali, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai tokoh pemersatu. Sebuah sinyal bahwa luka politik masa lalu bisa disembuhkan oleh ketulusan dan rasa saling percaya yang telah teruji waktu. Namun, harapan itu tetap diletakkan dengan elegan oleh rakyat. Tak ada paksaan, tak ada tuntutan. Hanya doa yang diam-diam dipanjatkan. Rakyat memahami bahwa keputusan akhir tetap di tangan mereka berdua. Tapi jika benar mereka memilih bersatu lagi, maka itu bukan hanya kemenangan bagi dua hati, melainkan juga kebahagiaan bagi jutaan pasang mata yang menyaksikan dan mendoakan. Kadang cinta yang pernah retak bisa sembuh bukan karena waktu, melainkan karena keyakinan yang tak pernah mati. Dan jika cinta Prabowo dan Titik masih ada, meski dalam bentuk yang tenang dan dewasa, maka harapan itu bukan mustahil. Dalam dunia politik yang sering penuh kepura-puraan, cinta mereka justru terasa paling tulus, tanpa pencitraan, tanpa drama. Dan hingga hari itu benar-benar datang, atau tidak datang sama sekali, rakyat tetap menyimpan satu ruang di hati untuk kisah ini. Sebab cinta yang pernah menginspirasi, akan selalu dikenang. Dan kisah Prabowo Titik bukan hanya soal masa lalu, tapi juga tentang kemungkinan akan cinta kedua yang lebih kuat dari sebelumnya.